Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Shalom Amang Inang, Abang Kakak Naposo, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian HKBP Reformanda. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kami tidur. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami mengerti dan memberikan kekuatan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini renungan kita di hari Sabtu 15 November 2025 ini memiliki judul topik Allah adalah sumber kekuasaan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 27 ayat 5. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak dan dilanjutkan pembacaan ayat dalam bahasa Indonesia. Yeremia 27 ayat 5. Au naung juma dihon tanoon, jolmai dohot pinahan akana di tanoon, marhite-hite hagogo oku nagodangi, dohot marhite-hite tangaku na tol-toli, jala hulehon doi tumanang ise lomo ni rohaku. Dalam bahasa Indonesia, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Amang Inang dan Abang Kakak Naposo, bila kita membaca secara keseluruhan perikop ini, kita melihat bahwa yang pertama, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, dan firman ini dinyatakan kepada raja-raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon. Tuhan berfirman bahwa Ialah yang menciptakan langit dan bumi, manusia, hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatannya yang besar dan dengan lengannya yang terentang, dan Dia memberikannya kepada orang yang benar di matanya. Yang kedua, Tuhan menyerahkan dan memberikan kuasa atas seluruh negeri termasuk Israel kepada hambanya Nebukadnezar, dan bukan hanya kepada Nebukadnezar saja, bahkan pada anaknya, cucunya, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan juga menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak taat kepada Nebukadnezar akan mendapatkan hukuman. Dan juga Tuhan melarang umatnya
untuk mencari pertolongan pada nabi-nabi palsu mereka, juru tenung, juru mimpi, tukang-tukang ramal, dan tukang-tukang sihir mereka. Yang keempat, dan bila mereka mentaati untuk tunduk pada Nebukadnezar, maka mereka akan dibiarkan untuk hidup di atas tanah yang mereka diami dan membiarkan mereka untuk mengolahnya. Yang kelima, banyak orang-orang Israel yang tidak taat, bahkan ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, bernubuat palsu kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak takluk kepada bangsa Babel. Bila kita lihat akan hal-hal tersebut, kita mendapatkan beberapa hal, yaitu Tuhanlah yang berkuasa atas apapun, dan Ia selalu sanggup menyatakan kehendak-Nya. Selanjutnya, Tuhan memakai orang yang benar di matanya untuk menyatakan kehendak-Nya. Dan kita bisa melihat Tuhan memakai Nebukadnezar untuk berkuasa atas banyak bangsa, termasuk Israel. Di balik semua pemerintahan, kerajaan, dan kekuasaan, itu semua dalam kendali Tuhan. Lalu yang selanjutnya, Tuhan sanggup menghukum bangsa-bangsa lain dan juga umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, melalui pemerintahan bangsa Babel. Dan Tuhan menjanjikan berkat bagi semua orang yang mentaati dan mengikuti kehendak-Nya. Berkat itu bukan saja berupa materi, tapi juga hal-hal baik yang sudah Tuhan persiapkan dan sediakan bagi umat-Nya yang taat. Ada beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan masa sekarang ini, yaitu bila kita melihat negara kita dan negara-negara lain, tidak ada yang langsung dipimpin oleh Tuhan seperti Tuhan memerintah kepada bangsa Israel di bawah pimpinan Daud atau Salomo pada masa yang lalu. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan yang memegang kendali atas pemerintahan bangsa kita Indonesia. Hendaklah kita bersyukur dan terus berdoa agar senantiasa Tuhan memimpin dan memberikan hikmat serta takut akan Tuhan kepada pemerintahan negara kita. Selanjutnya, sebagai umat Tuhan, saat ini pasti masing-masing kita sedang memegang peranan, apakah itu sebagai pimpinan di suatu instansi pemerintahan, perusahaan swasta, atau kita sebagai karyawan di dalam instansi atau perusahaan tersebut. Bahkan di tempat usaha kita sebagai orang yang berwira swasta. Di tempat kita bekerja, kita bisa dipakai untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan juga yang berkuasa dan memegang kendali atas pekerjaan kita dan atas tempat di mana kita bekerja dan berkarya. Yang selanjutnya, di dalam keluarga kecil kita, sebagai pemimpin atau anggota keluarga, biarlah kita juga senantiasa percaya dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan memegang kendali keluarga kita, sehingga dengan rendah hati kita selalu berharap Tuhan yang berkuasa memberkati dan melindungi kehidupan keluarga kita, baik hari ini dan juga harapan di masa yang akan datang. Jadi, biarlah kita senantiasa mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita, dan Dialah yang selalu rindu berkarya untuk memberikan segala hal baik dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan hendaklah kita menjadi umat yang taat dimanapun kita ditempatkan sesuai dengan otoritas Tuhan. Dan nantikanlah dengan setia setiap janji dan pertolongannya atas kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan menyatakan dan mengingatkan kembali pada kami hari ini bahwa Engkaulah Allah sumber kekuasaan yang menciptakan dan memerintah atas kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa diberikan kekuatan dan kerelaan untuk mentaati-Mu
dan selalu berharap akan pemenuhan janji-janji-Mu atas pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.